Eh, Baik, kayaknya baru kemarin itu hari tadi. Iya. Nggak ketemu lagi. Baik, kita ada di pertemuan ke ini minggu keberapa ya? 6. Lupa. 7. Nggak penting ya. Oke, baik. Masih sesuai rencana. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kemarin sebenarnya. Kalau minggu lalu kita bahas Digital Revolution and Beyond. Nah, ini beyondnya, kelanjutannya. Dan nanti setelah ini apa kita nggak tahu. Betul, setelah ini sekarang adalah AI. Kalau yang di pembahasan kita hari ini belum bahas tentang AI. AI nanti di materi selanjutnya tentang kedatangan mesin. Nah, ini kedatangan internet dulu, ya. Bagaimana kaitan internet dengan dunia TKP atau sebaliknya? Ini pernah saya sampaikan sebagai judul dari pertemuan kita, on the internet nobody knows you are a dog. Artinya apa? Anonimitas kita dalam Terjemahannya di internet dari yang kita lihat ngomong anjing lihatnya salah. Ya, di internet ini adalah sebuah kartun dari surat kabar The New Yorker tahun 93 ketika internet baru hadir. Tapi di Indonesia baru tahun 2000-an awal. Itu pun jangan dibayangkan kayak sekarang ya. Saya pertama kali pakai internet itu di sebuah warnet di kantor pos di titik nol. Tahu titik nol, sering nongkrong sana. Foto-fotoan jam 2 pagi. Ternyata jam 2 pagi mati ramai ya. Saya juga baru tahu beda. Nah, internet yang saya alami waktu itu kecepatannya, kalau sekarang kecepatannya apa per megabyte atau gigabyte? Masih megabyte. Hah? Masih megabyte. Masih megabyte ya. Kalau dulu kilobyte, kecepatannya itu kilobyte. Kilobyte itu berarti masih 1/1000-nya sekarang. Jadi ketika kita buka satu situs, itu halamannya tuh buka. Oh, gini yang namanya internet, pikir saya. Akhirnya saya pulang. Bayar 2000 waktu. Hitungnya masih pakai stopwatch. Enggak otomatis. Jadi kamu masuk jam berapa, gitu. Oh, jam ya. Nanti keluar jam berapa ya, terus kali ongkosnya. Itu waktu itu tahun 2000-an. Dan saya mengirim email pertama kali juga di sana. Dan tidak tahu bahwa email itu harus punya alamat. Kirimnya di mana mas? Ya udah pakai akunnya kantor pos. Ya nggak tahu jawabannya, jatuhnya di akunnya kantor pos. Sampai hari ini saya nggak tahu. Kirim email ke Singapura itu, nggak tahu mereka jawab apa enggak, nggak tahu. Aneh ya. Saya pikir karena kantor pos terus bisa pakai alamat juta-juta. Ternyata. Ya, ini kartun atau karikatur yang dibuat oleh Peter Steiner ini untuk merespon kedatangan internet pada masa itu. Yang mana pada masa itu kita tidak perlu mengunggah atau mengungkap identitas kita. Ya kecuali untuk keperluan kampus apa dia. Tapi kalau untuk internet secara umum anonim. Maka
Peter Steiner ini memaksudkan karikatur yang dia buat ini tentang anonimitas internet. Apa kata tadi? Iya benar, anonimitas internet ini apa? Dalam kita berinternet nggak ada yang pernah tahu apa identitas kita yang sebenarnya sudah. Ya, nggak pernah tahu. Bahkan seekor anjing pun, bahkan yang ada di internet itu seekor anjing sekalipun, ya tentu saja enggak ya, anjing mana tahu. On the internet nobody knows you are a dog. Ya, jadi anonim. Tapi dalam konteks kita hari ini tidak sekedar anonim, tapi internet ini nanti akan membuka peluang bagi siapapun, ya, bagi siapapun untuk bisa terlibat dalam industri kreatif. Ya, jadi kita akan membahas tentang DKP dan karya-karyanya dan segala kegiatannya dan anonimitas internet. Oh iya, rekaman tadi. Nah, tahun 2015 ada lagi kartun sejenis. Ada lagi kartun sejenis. Itu berapa tahun kemudian? 93 ke 15. 15 berapa sih? 15 kurangi 93. 22 tahun kemudian, ya. 22 tahun kemudian muncul kartun yang terinspirasi dari tahun 93 tadi. Tapi kali ini yang di depan internet adalah manusia. Dan si anjing komentar, ingat, ya, di internet nggak ada yang tahu siapa kamu. Ya. Jadi ini karya orang lain, ya, karya orang lain lagi. Beda, bukan Peter Steiner tadi. Juga dimuat di The New Yorker, ya. Ini untuk yang mengingatkan kalau di internet itu semua orang adalah anonim. Ngaku boleh sih, mengaku boleh, tapi kebanyakan anonim. Bahkan kita bisa menjadi siapapun di internet. Yang cowok jadi cewek pun bisa, ya. Lagi dengan teknologi AI sekarang bisa, ya, tipu-tipu, ya. Atau ya tidak mengungkap identitasnya. Nah, ini karakteristik dan keunggulan dari internet. Yang pertama, mudah menyebar. Ya, sekali lepas di internet, nggak bisa kita kejar lagi. Atau kita dengan mudah menyebarkannya di internet. Mudah banget, gampang. Sekarang kalau mengirim undangan cukup lewat apa? Undangan? Hah? Lewat WhatsApp aja cukup, ya. Bahkan sekarang ada undangan digital. Bandingkan dengan cara lama yang harus mencetak undangan, mengirimkannya satu persatu, butuh waktu, butuh tenaga, butuh ongkos. Kalau jauh harus diposkan itu juga sama saja diantar oleh Pak Pos, atau sekarang kurir. Maka internet punya sifat gampang menyebar, pervasiveness. Gampang banget, ya. Dan tidak mengenal batas, borderlessness. Sekarang
dengan internet kita bisa menjangkau lintas geografis. Gak ada batasnya, gak ada batas geografis lagi sekarang ya. Jadi batas geografis lenyap dan real time. Kirim sekarang ya nyampe sekarang. Nah, di kelas ini Pak ya kemarin coba live tapi ternyata sinyalnya jelek. Saya atau kita sekarang punya gaya live streaming, apa TikTok, Instagram, orang jualan pun juga sekarang real time ya, dan tidak mengenal batas. Yang jualan entah di mana bisa ditonton oleh orang manapun, real time. Beda dengan media lain yang waktunya ada jeda, apalagi media cetak ya, media cetak itu sudah pasti ada jedanya dan biayanya rendah. Benar rendah kok. Iya. Kuotanya berapa? Di kota Sebulan minimal 25.000 per 3. Itu kalau saya 25 itu udah dapat 6 GB. 25.000 6 giga, sisanya pakai wifi kampus. Ya, dapat password kampus toh. Apa toh anak SMP yang sering nongkrong tuh aja dapat toh. Nongkrong di depan rektorat tuh. Ternyata mereka pakai password wifi kampus. Anak-anak SMP juga anak-anak kampung tuh. Gak tahu yang ngasih siapa. Ya, murah, biaya rendah, low cost. 25.000 ya sebulan. Ada yang lebih langganan enggak beli 6 giga cukup 6 giga oh. Cukup 6 giga nggak nonton Netflix. Oh pakai wifi ya. Apalagi dibandingkan dengan media lain ya, media cetak kemudian media konvensional lain, maka internet bisa dikatakan berbiaya rendah dan interaksi yang tinggi, apalagi yang web 2.0 kayak sekarang. Kalau zaman awal dulu masih web 1.0 itu baru satu arah, buka situs ya udah satu arah aja, kita nggak bisa respon. Kalau sekarang kan bisa kasih komentar. Kalau dulu paling cuma download, ya download aja udah. Maka kemana-mana berkalung flash disk untuk download gambar porno. Awal-awal dulu orang itu kaget dengan internet, dan yang dicari pertama apa? Gambar porno rata-rata. Karena sebelum zaman internet nyari gambar porno itu nggak gampang, harus sembunyi-sembunyi. Sekarang langsung terbuka, orang-orang seneng banget ya. Kok sekarang kan enggak ya, nggak pernah toh kalian buka gambar porno, nggak pernah toh? Nggak pernah toh? Bukannya Pornhub? Oh enggak juga. Nah enggak, itu kesaksian saya seperti itu. Dulu-dulunya orang seperti itu. Interaksi yang tinggi, high interaction. Ya sekarang apalagi dengan media sosial kita sangat interaktif sekali. Interaksi yang lain yang dimaksud adalah ya kita bisa berinteraksi dengan internet itu. Bisa interaktif, interaktif. Dan
internet mengintegrasikan teks, gambar, gambar bergerak, suara, sekarang campur. Ya, teks ada, gambar, foto ada, animasinya ada, videonya ada, macam-macam. Maka karakteristik yang lengkap tersebut membuat internet dapat mudah diterima, ya, dapat dengan mudah diterima dan menjadi sangat populer di masyarakat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan media lain. Media cetak, surat kabar hanya teks aja, gambar dan tidak bergerak. Surat kabarnya gerak-gerak bisa ya. Maka dia radio hanya suara aja, maka mereka kalah dengan TV yang bisa ada gambar, ada suara, ada gerak. Tapi TV kalah dengan internet karena tidak bisa interaktif. Masih nonton TV? Jarang. Kok nggak punya TV di rumah? Ya. Saya pun juga sama, jarang banget nonton TV. Yang saya tonton paling kalau lokal ya cuma Metro TV. Sisanya nonton National Geographic. Oke, ini keunggulan internet, karakteristik dan keunggulan internet. Nah, bagaimana internet berkaitan dengan dunia DKV? Ini yang saya temukan di riset saya tahun 2009. Jadi tahun 2009 saya pernah melakukan pengamatan dan hasilnya ada di sebuah tulisan. Ini tulisan saya, silahkan di scan. Bisa nggak? Kurang gede nggak? Kurang gede nggak? Tak gede dulu. Oh, kurang mantap. Oh, kan? Nah, ini contoh keunggulan internet begini. Sekarang saya kalian nggak perlu fotokopi, ya kan? Nggak perlu nge-print, fotokopi, cukup scan dokumen yang dimaksud. Bisa? Ketemu nggak? Muncul nggak? Dapat? Ada keluar tulisan saya sendiri. Apa? Mau tambah habis? Ada, dapat. Nah, riset saya tersebut yang saya